Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bismi rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai nanti Ramadan berakhir, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk beribadah maksimal di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada ulama, dan juga kepada kita, insya Allah nanti termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sangat istimewa karena salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala di salah satu hari tanggal 17 Ramadan menurunkan satu mukjizat, satu hal yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di malam bulan suci Ramadan. Maka Ramadan juga disebut sebagai syahrut tilawah ataupun syahrut Quran, bulannya Al-Quran, bulannya tilawah, bulannya membaca Al-Quran. Karena apa? Karena salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengobral. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala dengan berlipat ganda, salah satunya adalah melalui bacaan Al-Quran. Karena setiap huruf Al-Quran, maka ketika di bulan Ramadan, dia akan dikalikan dengan 10, bahkan 100, bahkan 700. Maka alangkah ruginya kita ketika bulan Ramadan kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Pada malam itu nilai malamnya sangat istimewa karena malamnya itu penuh dengan keberkahan sampai pagi dan bernilai lebih baik daripada 1000 bulan ataupun kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Sungguh sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam yang nilainya sedemikian besarnya pahalanya ketika orang-orang beribadah di malam tersebut. Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua, untuk bisa mendapatkan pahala, untuk bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah senilai dengan 83 tahun dalam satu hari ataupun satu malam. Untuk itu, mari kita berlomba-lomba, mari kita mengejar di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengisi Ramadan dari hari-hari pertama kita sampai nanti hari terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Insya Allah kita semua nanti akan mendapatkan bulan suci Ramadan tahun ini adalah Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kemudian fungsi Al-Quran apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat
2, 3. Ayat 2 dan 3 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya bahwa kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun. Kitab Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama fungsinya adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 185 juga Allah berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan serta mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi yang pertama, Al-Quran itu dia berfungsi sebagai petunjuk bagi kita, bagi umat muslim, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan untuk dikerjakan oleh semua manusia terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran pun ada pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan antara yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82 juga berfirman bahwasanya Al-Qur'an itu juga sebagai obat, sebagai solusi bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Artinya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penawar ataupun obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu dengan beberapa fungsi tersebut, mari pada bulan suci Ramadan kali ini kita perbanyak ibadah kita, terutama kita membaca Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Ramadan kita saat ini? Bagaimana dengan Ramadan kita tahun ini? Apakah kita termasuk golongan yang mana? Karena dalam Al-Quran itu, ada 3 golongan orang yang mensikapi Al-Quran itu. Yang pertama adalah orang-orang yang mensikapi Al-Quran sebagai dolimu linafsih. Artinya dia menzalimi dirinya sendiri atau lebih banyak lalai terhadap Al-Quran. Mungkin dia seorang muslim, tetapi seluruh kehidupannya tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Tidak mau mengkaji, tidak mau membaca, dan dia lalai terhadap Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan pertengahan atau mutahsyid, yang dia kadang-kadang masih ingat dengan Al-Quran, masih membaca Al-Quran, masih membaca tentang terjemah Al-Quran. Dia mengerti tentang perintah-perintah Allah dan larangannya, tetapi di lain waktu dia juga lalai, ataupun kadang-kadang tidak pernah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kemudian golongan yang ketiga adalah sabiquna bil khairat, atau bersegera dalam kebaikan, yaitu orang yang selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan dia bersegera, apa yang Allah larang maka dia segera tinggalkan. Maka mari kita introspeksi, di manakah posisi kita hari ini? Di manakah posisi saat ini kita berada? Apakah kita berada di golongan yang pertama, dolimu bin nasih, atau golongan yang kedua, yang pertengahan, kadang-kadang masih ingat dengan Al-Quran, kadang-kadang tidak. Atau kita masuk ke dalam golongan yang ketiga, orang yang selalu bersegera untuk berbuat kebaikan dengan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, maka menjadi pertanyaan bagi kita, kehidupan kita bagaimana selama ini?
Malam ini saya mengajak, mari kita memperbaiki diri kita untuk lebih berakrab-akrab dengan Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahnya, kemudian kita coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langkah yang pertama Ramadan tahun ini adalah paling tidak kita harus khatam Al-Quran. Bagaimana? Apakah sudah kita lakukan? Kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam 24 jam. Apakah saat ini kita menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, mumpung Ramadan belum selesai. Kemudian setelah itu kita naik ke peringkat yang kedua, ataupun lebih tinggi lagi, yaitu marilah kita setelah membaca, kemudian kita ikuti dengan membaca juga tentang terjemahnya. Jadi kita tahu, oh maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah seperti ini. Oh perintahnya Allah Subhanahu wa taala adalah seperti ini. Karena apa? Karena apapun posisi kita, siapapun kita, apapun profesi kita, maka semuanya sudah lengkap dalam Al-Quran pasti ada. Tinggal kita bagaimana menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Apapun profesi kita, siapapun kita, pasti ada dalam Al-Quran. Untuk itu, sebagai orang-orang yang beriman, saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita sering-sering untuk membaca Al-Quran. Mari kita sering-sering untuk membaca tentang terjemahnya Al-Quran, sehingga kita tahu perintahnya Allah, larangannya Allah. Untuk apa? Untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah itu kita naik lagi, mari kita mempelajari tafsirnya. Karena Al-Quran itu kadang-kadang ada ayat yang perlu ditafsirkan. Kadang-kadang ada ayat yang tidak bisa kita terjemahkan secara langsung, harus melalui penafsiran. Dan ini adalah ranahnya para mufassir ataupun para penafsir Al-Quran. Untuk itu ketika kita baca, maka kita akan lebih tahu mendalam tentang ayat-ayat tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sekecil apapun amalan-amalan itu dalam Al-Quran. Maka insya Allah dengan 4 hal tadi, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini kita semakin akrab dengan Al-Quran. Kita semakin mesra dengan Al-Quran. Membacanya dengan lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak pahalanya di bulan ini, sehingga nanti kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan. Yang nilainya adalah 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka alangkah ruginya kalau sampai kita tidak pernah mendapatkannya. Jamaah rahimakumullah, untuk itu kenapa harus dibaca Al-Quran? Kenapa kita harus berakrab-akrab dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu yang pertama, dia akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat kelak. Huruf-huruf Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap waktu, maka dia akan datang kepada kita di akhirat kelak. Dan dia akan memberikan syafaat, akan menjadi pembela kita, akan menjadi hujah bagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperberat amal timbangan kita. Maka mari semakin banyak yang kita baca, insya Allah kita akan semakin banyak pembela-pembela kita di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga sebagai pembersih hati. Makanya salah satu syair lagu yang diciptakan Wali Songo atau Sunan Kalijogo yang dipopulerkan itu adalah dia tentang tombok ati adalah maca Quran sak maknane. Artinya dengan begitu banyaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka sudah pasti insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Hati kita akan menjadi mudah untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu sebagai obat ataupun sebagai solusi terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi. Untuk itu, seberat apapun permasalahan kita, mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Seberat apapun
kehidupan kita di dunia, mari kita buka Al-Quran agar langkah kita tidak salah. Maka insya Allah dengan banyak membaca Al-Quran, maka hidup kita akan terarah, hidup kita akan benar, hidup kita akan ringan, dan hidup kita akan barokah dunia dan akhirat. Untuk itu, pada kesempatan malam hari ini saya mengajak, mari tinggal beberapa waktu lagi Ramadan tahun ini akan berakhir. Maka kita sambut dengan semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya terus menerus, jangan sampai pernah kita lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Dan waktu-waktu yang utama adalah tengah malam sampai dengan waktu fajar, kemudian antara maghrib dengan isya, kemudian waktu sesudah sholat subuh. Walaupun siang hari juga termasuk waktu yang bagus untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah lekang oleh waktu. Al-Quran tidak pernah lekang oleh keadaan. Dia dibaca di masjid sangat indah. Dia dibaca di rumah sangat indah. Dia dibaca bersama orang-orang juga bagus. Dibaca sendirian juga bagus. Dibaca dimanapun maka dia juga bagus. Bahkan ketika orang kematian pun dibaca dengan Al-Quran, maka dia menjadi penawar ataupun obat. Untuk itu saya mengajak, mari kita maksimalkan Ramadan kita tahun ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang kita tonjolkan adalah dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi ayat-ayatnya, kemudian dengan melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Insya Allah kita nanti akan bertemu dengan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.